Ya, semakin mendekati balapan MotoGP, berita-berita tentang dinamika mulai muncul. Di antaranya adalah bagaimana orang dalam Yamaha membongkar kondisi sebenarnya di dalam garasi tersebut. Bahkan sedikit ada bau-bau pengkhianatan dari pembalap utamanya yang muncul. Dalam tanda petik ya. Tapi, dalam bentuk apa? Jika ini benar, maka bukan hanya citra, kerugian dan hilangnya arah pabrikan Iwata itu ada di depan mata. Dan juga di sisi sebaliknya terjadi. Di mana jika di Yamaha Quartararo dicap pengkhianat, maka di Ducati pabrikanlah yang berkhianat. Dan Jorge Lorenzo bahkan angkat bicara dan menguatkan hal itu. Dan juga ada Aprilia yang mentang-mentang sudah kencang, kini akan mensabotase lawan-lawannya. Dengan cara apa? Apa main curang? Kita bahas. Dia adalah pahlawan Borgo Panigale, pengembali martabat Ducati di era modern. 2 gelar juara dunia 2022 dan 2023 menjadi bukti ketangguhan Pecco Bagnaia sebagai simbol kejayaan merah. Namun, seolah dunia berbalik arah hanya dalam satu musim. Sang juara kini menghadapi kenyataan pahit. Ducati yang dulu dia banggakan kini tampak telah menutup pintu untuknya bahkan sebelum musim baru dimulai. Kedatangan Marc Marquez pada tahun 2025 menjadi awal dari keretakan itu. Di atas kertas, seharusnya dunia menyaksikan duel megah 2 juara dunia dengan motor identik. Namun kenyataan di lintasan berbicara lain. Marquez mendominasi total, memenangkan 11 Grand Prix dan mengamankan gelar ke-7 dengan keunggulan 5 balapan tersisa. Sementara Bagnaia tenggelam di posisi kelima dengan hanya 2 kemenangan. Bagi Ducati, hasil itu cukup untuk mengubah arah masa depan. Di balik dinding pedok, desas-desus menguat bahwa Luigi Dall'Igna dan jajaran manajemen sudah muak dengan performa Bagnaia. Disinilah aroma penghinaan mulai tercium. Bahkan sebelum musim 2026 benar-benar dimulai, kabar yang bocor dari pedok Sepang menyebutkan bahwa semua kursi pabrikan untuk 2027 telah diisi dan nama Bagnaia tidak termasuk di dalamnya. Jurnalis David Emmett dari Pedok Pass Podcast dengan lantang menyebut bahwa kontrak-kontraknya sudah ditandatangani. Semuanya sudah diselesaikan. Artinya jelas, Ducati sudah memikirkan masa depan bersama Marc Marquez dan calon bintang muda Pedro Acosta. Sementara, sang juara dunia 2 kali mereka sendiri bahkan belum diamankan posisinya. Sebuah tamparan keras bagi seorang juara, bahkan penghinaan. Jika melihat bagaimana Ducati tampak mengabaikan jasa Bagnaia yang memberi mereka 2 mahkota dunia setelah penantian panjang sejak era Casey Stoner. Di usia 29 tahun, Bagnaia terlihat kehilangan arah dengan GP25. Dia berulang kali mengeluhkan karakter motor yang tak memberikannya kepercayaan pada bagian depan. Kelemahan yang justru mengebiri kekuatan khasnya, pengereman dan masuk tikungan agresif. 5 kali gagal finish dalam 6 balapan terakhir mempertegas krisis yang dialaminya. Menurut Jorge Lorenzo, masalah itu bukan tanda kemunduran. Pecco masih seorang juara, ujar Lorenzo di Sepang. Dia sangat cepat, sangat berbakat dan musim lalu hanyalah tahun yang penuh tantangan teknis. Sang legenda asal Spanyol itu bahkan mengingatkan bagaimana dirinya pernah mengalami hal serupa di Yamaha Factory Racing. Perubahan kecil dalam aturan, ban lebih keras dan bahan bakar berkurang 2 liter. Pengubah seluruh dinamika motor dan menghancurkan performa saya. Kenangnya di Crash.net. Hal serupa terjadi pada Pecco. GP25 tak pernah berbicara padanya. Dan kini, dengan GP26, secerca harapan pun muncul. Dalam uji coba pramusim di Malaysia, Bagnaia mengaku merasa lebih alami di atas motor itu. Feeling saat pengereman, senjata andalannya kembali terasa hidup. Simulasi balapnya bahkan seimbang dengan rekan timnya Marc Marquez. Namun di balik semua kemajuan itu, luka batin tetap menganga. Ducati sudah menetapkan masa depan bersama nama lain. Sementara opsi bagi Bagnaia hanya tersisa di tim satelit seperti VR46 atau Gresini, yang konon telah dia tolak karena merasa itu bentuk penurunan derajat. Jorge Lorenzo pun menambahkan komentar yang kini terdengar seperti penegasan pahit. Pecco sudah nothing tulus untuk 2026. Masa depannya di Ducati tampaknya sudah tak ada lagi. Kata-kata itu menggema di pedok. Sebuah pengakuan dari legenda Ducati sendiri bahwa kepercayaan antara juara dan pabrikan telah retak. Mungkin tak akan pulih.
Ironisnya, Ducati justru mengaku puas dengan perkembangan GP26. Tapi dalam dunia MotoGP, teknologi bukan segalanya. Ketika rasa hormat menguap, bahkan motor tercepat pun kehilangan maknanya. Ducati memang telah memberikan Bagnaia motor terbaik, tapi Bagnaia lah yang mengembalikan nama Ducati ke singgasana. Dan kini, justru sang juara itu tampak tersingkirkan oleh rumah yang dia bangun sendiri. Musim 2026 mungkin akan menjadi panggung terakhir bagi hubungan yang dulu begitu kuat antara Pecco Bagnaia dan Ducati. Sebuah kisah yang mungkin akan diakhiri bukan oleh kekalahan di lintasan, melainkan oleh penghinaan dari balik garasi merah yang pernah dia muliakan. Berita kedua, 7 tahun, sebuah perjalanan panjang yang mengubah anak muda berbakat asal Nice menjadi sosok sentral dalam sejarah modern Yamaha Factory Racing. Sejak pertama kali mengenakan warna biru pada tahun 2019, Fabio Quartararo telah menanamkan jiwanya dalam setiap komponen Yamaha YZR M1. Kini, musim 2026, motor itu bukan sekedar tunggangannya. Motor itu adalah ciptaannya. Setiap kekuatan dan kelemahan M1 modern mencerminkan dirinya. Kehalusan pada throttle, keseimbangan saat menikung cepat, dan tuntutan ekstrim pada bagian depan adalah ciri khas Quartararo. Bukan sekedar gaya balap, melainkan identitas teknis yang lahir dari 7 tahun simbolis antara pembalap dan pabrikan. Selama bertahun-tahun, Yamaha hidup melalui persepsinya, berkembang melalui umpan baliknya, dan berjuang demi menghidupkan kembali kejayaan yang dia bangun pada 2021. Alex Rins, rekan setimnya yang baru memasuki musim ketiga bersama tim biru, mengatakannya dengan jujur, Fabio adalah pembalap yang luar biasa. Dia telah membawa Yamaha ke level yang belum pernah bisa dicapai siapapun. Tapi, tanpa bermaksud merendahkan, motor ini adalah hasil ciptaannya. Dia sudah di sini selama 7 musim dan menyesuaikan motor itu tahun demi tahun dengan kekuatannya sendiri. Pernyataan sederhana itu syarat makna. Yamaha hari ini hidup dan mati oleh tangan Quartararo. Motor ini sepenuhnya untuknya, tapi hanya untuknya. Pembalap lain kesulitan menyesuaikan diri. Bukan karena motor buruk, melainkan karena terlalu Fabio-sentris. Namun dunia MotoGP tidak mengenal kesetiaan abadi. Di balik pintu pedok yang menutup rapat, kabar mulai berhembus bahwa Quartararo tengah menjajaki opsi bersama Honda. Bagi sebagian orang di dalam Yamaha, langkah itu terasa seperti pengkhianatan kecil. Karena motor yang dia bentuk, proyek yang dia hidupkan, kini mungkin akan ditinggalkan. Namun kenyataan sederhana, itulah MotoGP. Ketika motor tidak mampu lagi mendukung bakat, maka bakat akan pergi mencari kehidupan baru. Dan sebaliknya, ketika bakat tak lagi bisa menyokong kekuatan pabrikan, maka pabrikan akan mencari bakat lain. Kita telah melihatnya terjadi di Ducati. Bagaimana Pecco Bagnaia, pembawa 2 gelar juara dunia, mulai tersingkir oleh bayang-bayang Marc Marquez dan Pedro Acosta bahkan sebelum musim baru dimulai. Hubungan antara bakat dan pabrikan selalu rapuh, selalu pragmatis. Kemenangan mengikat mereka, kekalahan memisahkan mereka. Quartararo tahu itu. Dia tahu waktu tak banyak berpihak di MotoGP, dan loyalitas pun seringkali berakhir di tikungan pertama ketika catatan waktu tak lagi berpihak. Yamaha kini telah memulai era V4, sebuah revolusi teknis besar yang menjanjikan masa depan, tapi juga menandai kerapuhan, di mana DNA yang dibangun Quartararo ternyata belum mampu untuk bersaing di MotoGP. Jika kelak dia benar-benar meninggalkan Yamaha untuk mencari tantangan baru, sejarah tidak akan menulisnya sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem yang dia kuasai dengan sempurna. Karena pada akhirnya, di dunia MotoGP yang kejam ini, cinta antara pembalap dan pabrikan hanya bertahan selama keduanya saling membuat cepat. Dan hingga hari itu tiba, Yamaha akan terus hidup dalam bayangan besar Quartararo, sang arsitek yang membentuknya, membesarkannya, dan mungkin suatu hari nanti meninggalkannya demi menemukan dirinya kembali. Berita ketiga, Aprilia tampaknya telah melangkah lebih jauh, bahkan bisa dibilang main curang dalam tanda petik. Dalam perang aerodinamika MotoGP modern, jika Ducati selama ini dikenal sebagai pelopor efisiensi udara, maka Aprilia kini menciptakan babak baru yang lebih kelam dan licik, aerodinamika defensif yang disengaja. Di sirkuit Sepang, tim asal Noale itu bukan hanya berusaha menciptakan downforce tambahan atau meningkatkan stabilitas. Mereka secara terang-terangan menguji perangkat yang justru dirancang untuk menciptakan aliran udara kotor, turbulensi yang dapat mengacaukan motor lawan di belakang. Sebuah langkah berani dan beresiko menyalahi semangat olahraga itu sendiri. Dalam 3 hari pengujian di Malaysia, Aprilia menurunkan 2 versi bodi belakang dengan filosofi kontras.
Satu model tampak sederhana, hanya menampilkan satu sayap horizontal kecil di ujung ekor motor. Namun versi lainnya jauh lebih ekstrim. Konstruksi multi-layer dengan sayap melengkung di sisi kiri kanan, ditambah tonjolan aerodinamika tambahan di tepi ekor. Di internal tim, dua desain ini dijuluki Obelix dan Panoramix. Kedengaran jenaka, tapi ide dibaliknya sama sekali tidak main-main. Para insinyur Aprilia tengah bereksperimen dengan sesuatu yang tak biasa di dunia roda 2. Bagaimana membuat udara di belakang motor menjadi berbahaya bagi lawan. Secara tradisional, sayap belakang pada motor MotoGP berfungsi menstabilkan bagian belakang saat berakselerasi dan menjaga traksi roda. Namun kini para insinyur memahami bahwa turbulensi bisa menjadi senjata, bukan untuk menambah kecepatan sendiri, tapi untuk memperlambat orang lain. Dengan kata lain, Aprilia sedang menguji cara untuk membuat lawan kehilangan stabilan, kehilangan grip, dan kehilangan kendali saat mencoba mendekat dengan slipstream. Dan di pedok, langkah ini dipandang sebagai sesuatu yang berani, di permukaan, namun curang di mata sebagian orang. Konteksnya mengingatkan pada era kelam Formula One sebelum reformasi besar-besaran, ketika turbulensi aerodinamika membuat aksi menyalip hampir mustahil. Kini hal serupa mulai mengintip MotoGP. Dan Aprilia tampak menjadi pionir di jalur yang berpotensi mengubah DNA olahraga ini. Perlu ditegaskan, Aprilia bukan satu-satunya pabrikan yang bermain dengan batas abu-abu ini. Semua tim besar dari Ducati hingga KTM telah mengeksplorasi efek udara kotor ini di level tertentu. Tapi, perbedaan Aprilia adalah kejujuran brutal mereka dalam menjadikannya strategi utama. Mereka tidak sekedar mencari kecepatan, tapi mereka mencari cara untuk mengendalikan kecepatan lawan. Padahal, Dorna sudah mengumumkan niatan besar untuk memangkas pengaruh aerodinamika secara drastis lewat regulasi 850cc pada 2027. Tujuannya jelas, mengembalikan esensi pertarungan ke tangan para pembalap, bukan insinyur. Tapi uji coba Aprilia di Sepang menunjukkan hal yang berbeda, bahwa para pabrikan justru memanfaatkan sisa waktu untuk memeras setiap celah yang masih legal di atas kertas. Dan di titik inilah muncul dilema besar. Apakah MotoGP masih merupakan duel antara pembalap atau telah berubah menjadi perang sains antara laboratorium Eropa? Terlepas dari kontroversinya, satu hal yang tidak dapat dibantah. Aprilia sekali lagi membuktikan dirinya sebagai otak paling berani, paling orisinal, dan paling sinis di era aerodinamika MotoGP. Mereka bukan hanya membuat motor cepat, mereka membuat motor yang membuat lawan lambat. Di Sepang, Aprilia tidak sekedar menguji perangkat baru, mereka sedang menguji batas moral olahraga ini. Dan dalam perang udara yang mereka ciptakan, satu hal yang sudah pasti, pertempuran sesungguhnya menunggu untuk dimulai.